Dan kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito. Selamat sore dan malam di waktu Indonesia bagian Timur, Pak Cahyo. Pak Cahyo, jam Selamat sore Mas Ruli. sekitar pukul 11 siang tadi terjadi penembakan di Bovendigul. Sejauh ini apakah sudah ada tim dari Polda Papua yang sudah tiba di lokasi kejadian, Pak Kabid, dan bagaimana situasi di sana hingga saat ini? Apakah sudah ada upaya penyelamatan atau identifikasi dengan 11 korban lainnya yang berada di pesawat tersebut, Pak Kabid? Dapat saya sampaikan benar bahwa pada hari ini Rabu 11 Januari 2026 sekira pukul 11:05 pesawat Cessna 208 Grand Caravan Smart Air maskapai Smart Air nomor registrasi PKSNR telah mendapat eh, penyerangan berupa penembakan yang terjadi di Bandara Korowai Batu dan Wage Distrik Yaniruma Kabupaten Bovendigul Provinsi Papua Selatan. Baik. Eh, pesawat dengan pilot Kapten Egon Irawan dan kopilot Kapten Baskoro membawa 13 penumpang. Dapat saya sampaikan Mas Ruli bahwa ke-13 penumpang terdiri dari 9 laki-laki dewasa, 3 perempuan dewasa dan 1 balita, semuanya dalam keadaan selamat. Baik. Dan hingga saat ini jenazah sudah bisa dievakuasi di kantor bandara tersebut. Dan untuk tim dari Polda Papua maupun Satgas Operasi Damai Karten sementara belum bisa merapat mengingat situasi kondisi dan penerbangan direncanakan. Kita sedang berkoordinasi dengan aparat TNI Polri terdekat untuk berupaya melakukan upaya-upaya untuk mencapai TKP dan segera mengevakuasi korban. Demikian Mas Ruli yang dapat saya sampaikan sementara. Baik, Pak Kabid, sejauh ini bagaimana situasi di Bandara Korowai Batu dan apakah ada koordinasi mungkin dengan Polres Bovendigul terkait dengan upaya mungkin sterilisasi ataupun evakuasi warga yang berada di sekitar wilayah tersebut yang dikhawatirkan akan ada insiden penembakan lanjutan, Pak Kabid? Pada saat kejadian memang sempat pada saat pukul 11:05 tersebut semua masyarakat melarikan diri. Baik. Namun pada saat pukul 13:17 telah kembali dan ditemukan korban. Dan untuk sementara memang kita belum bisa menjangkau tempat kejadian perkara di Bandara Korowai Batu tersebut. Mengingat memang polsek terdekat itu jaraknya 1 hari perjalanan. Baik. Dari lokasi ini adalah bandara perintis yang ada di distrik atau tingkat kecamatan. Demikian Mas Ruli. Baik. Apakah sudah ada koordinasi ataupun juga mungkin upaya investigasi dengan masyarakat di sekitar lokasi kejadian terkait dengan siapa sebenarnya mereka lihat atau mereka dengar terkait dengan penembakan tersebut, Pak Kabid, untuk bisa dikatakan lebih menjelaskan ke depannya pelaku insiden penembakan tersebut? Sementara kita belum bisa menjangkau TKP, jadi kita belum bisa melakukan pendalaman. Upaya yang paling utama adalah kita segera mengevakuasi korban dan menjaga situasi Kamtibmas setempat. Kita dalam hal ini Polda Papua dan Polres Bovendigul telah berkoordinasi dengan para tokoh, khususnya tokoh agama setempat dan tokoh masyarakat serta tokoh adat. Sementara yang bisa dilakukan adalah mengamankan jenazah dari lokasi, sementara diamankan di kantor atau disemayamkan di kantor bandara tersebut. Dan kita mengupayakan secepat mungkin untuk melakukan pengamanan dan evakuasi. Untuk tindak lanjut kami masih koordinasikan untuk melakukan upaya-upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap para pelaku. Baik, apakah itu berarti bahwa Bandara Korowai Batu hingga saat ini masih steril dari aktivitas turun ataupun juga berangkatnya pesawat di sana untuk upaya lanjutan mungkin buat penyelidikan ataupun juga untuk investigasi lainnya, Pak Kabid? Sementara kita belum bisa masuk ke bandara dan memang bandara-bandara perintis di wilayah Papua, khususnya di Papua pedalaman kan 1 minggu mungkin hanya melayani 1 sampai 2 kali penerbangan. Baik, baik. Itu pun menggunakan pesawat subsidi atau tidak pesawat charter. Demikian Mas Ruli. Baik. Pak Kabid, apakah sebelumnya ada peristiwa insiden penembakan yang serupa Pak terjadi di wilayah Bovendigul, terutama di Bandara Korowai Batu ini?
selama ini tidak pernah terjadi. Baik. Wilayah Kabupaten Bovendigul adalah daerah yang cukup aman, tidak pernah terjadi gangguan dari OTK maupun kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Baik, Pak Kabit, apakah sebelumnya ada informasi-informasi terkait mungkin laporan dari warga ataupun juga dari mungkin petugas keamanan yang berjaga di sekitar lokasi kejadian bahwa adanya misalnya ada informasi terkait dengan kekhawatiran tertentu atau yang lainnya, Pak Kabit? Selama ini tidak pernah ada. Makanya pesawat ini melakukan pendaratan atau melayani kegiatan penerbangan di lokasi tersebut. Pasti kalau ada informasi terkait dengan ancaman atau gangguan, pasti dari pihak maskapai tidak akan mengizinkan untuk pesawat terbang ke lokasi tersebut. Jadi dapat saya sampaikan bahwa selama ini lokasi Korowai ini adalah lokasi yang aman, tidak pernah ada gangguan dari kelompok manapun ataupun kelompok kriminal bersenjata. Baik, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Pak Kabit, kira-kira upaya ke depannya untuk menjaga masyarakat sekitar dan juga dari aktivitas penerbangan yang terjadi terutama di wilayah Bovendigul, tentunya untuk antisipasinya kami seperti yang apa? pertama besok Baik, Pak. akan melakukan evakuasi, yang kedua berkoordinasi dengan aparat keamanan TNI Polri yang ada terdekat untuk melakukan pengamanan dan menuju lokasi bandara. Karena selama ini memang bandara-bandara perintis yang ada di banyak wilayah kecamatan atau distrik di wilayah tanah Papua, meliputi kalau di wilayah hukum Polda Papua itu ada Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Selatan, itu dikelola oleh petugas-petugas dari distrik setempat atau dari kecamatan setempat atau oleh masyarakat. Baik, baik, baik. Kita harap tim dari Polda segera sampai ke lokasi kejadian, Pak, untuk melakukan evakuasi ke warga, sekaligus juga untuk melihat lebih jelas terkait dengan insiden penembakan yang terjadi pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Kabid Humas Polda Papua, Pak Cahyo Soekarnito, sudah berbagi di CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Terima kasih, Pak.